Irina bersama keluarga besarnya akhirnya menerima kembali 2 sertifikat tanah milik keluarganya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN di Jakarta. Sertifikat hak milik diserahkan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Nirina pun berterima kasih atas pengawalan kasus yang menimpanya, hingga akhirnya bisa mendapatkan kembali surat tanah miliknya yang disengketakan sejak 2021 lalu. Gimana? Sinergi, kolaborasi, gebuk mafia tanah, begitu. Mudah-mudahan jangan hanya yel-yel saja, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akhirnya mendatangi kota Prabu Muli. Saya titip pesan kepada Pak Menteri, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, sekali waktu datanglah ke Prabu Muli, melihat langsung derita rakyat yang menjadi korban mafia tanah. Jangan hanya datang ke artis Nirina Zubir, Pak. Di sini penderitaan itu ada dan nyata. Di sini ya, kewenangan BPN itu sangat dibutuhkan. Di sini BPN itu semestinya harus bertindak, membela, melindungi hak masyarakat, dan bahkan hak masyarakat ini sudah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Bahkan keputusan pengadilannya ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah langsung, Pak, dari kasasi Mahkamah Agung. Jadi ini adalah Pak Sarudin, ya, Pak Ibnu Rahman dan kawan-kawan sampai juga dengan Pak M. Dahrial. Ya, sebetulnya sudah digugat dengan perkara nomor 15 di pengadilan ini, Pengadilan Negeri Prabu Muli. Dan sudah sampai kasasi. Dan dalam putusan kasasi gugatan penggugat, ya, Nursia dan kawan-kawan yang mengaku ya punya hak atas tanah yang sudah ditetapkan oleh BPN sebagai milik bapak-bapak yang ada di sini. Jadi bapak-bapak ini sudah ditetapkan sebagai termohon konsinyasi, sebagai pihak yang berhak, ya. Tanah mereka sudah, tadi saya sudah tengok juga, sudah menjadi jalan tol Indralaya Prabu Muli. Uangnya sudah dititipkan pengadilan, tapi alangkah ya menderita nasib bapak-bapak ini yang dulu masih punya penghasilan dari nyadap, ya, dari nderes kalau kata orang Jawa, ya, menyadap getah pohon karet yang itu menjadi penghasilan bapak-bapak petani ini. Tapi hari ini tidak bisa nyadap, tanahnya jadi jalan tol, tapi uangnya tidak bisa diambil di pengadilan. Dan setelah berjuang ya dari 2022 perkara itu, dan sebelumnya juga sudah lama perjuangan sebelum masuk pengadilan, di perkara nomor 15 PDTG garing 2022 di PNPBM Prabu Muli ini akhirnya dimenangkan, ditolak gugatan orang-orang yang ngaku-ngaku punya hak tadi. Di Pengadilan Tinggi Palembang juga dikuatkan, ditolak kembali, dan di Mahkamah Agung di putusan kasasi juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung, ditolak dengan pertimbangan yang jelas bahwa bapak-bapak ini, ya, Pak Sarudin dan kawan-kawan ini adalah pihak yang berhak, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik. Sementara penggugat itu, ya, yang ngaku ahli waris si fulan-fulanah itu tidak bisa membuktikan haknya. Tapi tiba-tiba hari ini pengadilan yang sama, ya, orang yang sama, subjek yang sama, beda-beda dikit, menggugat para bapak-bapak petani ini yang hanya diubah saja. Kalau sebelumnya Pak Sarudin di urutan yang pertama, sekarang diganti dengan Pak Ibnu Rahman. Selebihnya sama, ujungnya tetap Pak M. Dahrial. Objeknya juga sama, objek yang disengketakan adalah objek tanah yang hari ini menjadi jalan tol. Ya. Benar-benar. Penggugatnya juga sama, ahli waris dari orang yang ngaku regunjung dan seterusnya, begitu loh. Jadi ini sebenarnya pengadilan tidak layak untuk mengadili perkara yang sama dengan objek dan subjek yang sama. Bahkan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan nebis in idem. Ya, ini perkara yang objeknya sama, subjeknya sama, dan itu tidak boleh diadili lagi. Kenapa? Karena nanti khawatir akan ada putusan yang berbeda. Dan aneh kan kalau nanti misalnya Pengadilan Negeri Prabu Muli mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan atasannya. Dalam hal ini dari putusan Mahkamah Agung. Yang putusan Mahkamah Agung itu sudah jelas mengatakan bahwa gugatan itu ditolak, dan di dalam pertimbangannya saya baca di halaman 11 itu ditegaskan bahwa bapak-bapak ini adalah pihak yang berhak karena punya sertifikat. Ya, sudah diakui oleh BPN. Sementara penggugat itu tidak bisa membuktikan alas haknya. Dan yang paling penting adalah BPN ini, saya juga sudah ingatkan kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Surat saya sudah 2 kali, Pak AHY, ya, nggak pernah disinggung, nggak pernah dibalas. Bahkan mohon maaf, saya sudah japri ya ke WA Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beberapa kali, tapi juga tidak dijawab. Dan saya confirm itu nomor dari Bapak Menteri.
Jadi apa urusannya BPN kemudian tidak mengeluarkan surat rekomendasi bagi bapak-bapak untuk mengambil uang haknya yang sekarang sudah bermanfaat bagi masyarakat jadi jalan tol hanya dengan dalih ada gugatan baru. Nah, gugatan ini biar saja jalan. Rekomendasi tetap diberikan, uang tetap diambil. Kalau mereka menang baru nanti diserahkan. Kalau tidak ya sudah. Dan lucunya kan salah satu petitumnya dari penggugat ini adalah menyerahkan tanah itu dalam keadaan kosong. Lah tanah itu sekarang sudah jadi jalan tol, mau dikosongin bagaimana? Bapak-bapak ini sekarang sudah tidak punya kewenangan terhadap tanah itu karena haknya sudah diserahkan kepada negara dan sudah diganti dengan uang ganti rugi yang dititipkan secara konsistensi di pengadilan ini juga, Pengadilan Negeri Prabu Muli. Jadi janganlah kemudian berbahasa-basi, bersandiwara tentang gebuk mafia tanah. Kalau mau gebuk serius Pak, ada ya di Prabu Muli oleh BPN, oknum-oknum BPN sendiri yang sengaja menghalang-halangi, menyusahkan rakyatnya. Tapi apa mau dikata, akhirnya dalih bahwa ada gugatan baru ini harus kami hadapi. Saya tadinya tidak mau terbang dari Jakarta. Cukuplah diselesaikan di sini karena tidak ada alasan. Tapi ternyata perkara lanjut, masuk pokok perkara. Dan saya, ini pro bono ya Pak ya, nggak ada ya yang bayar saya spesial pun di sini. Ini murni untuk memperjuangkan hak-hak petani di Prabu Muli yang tergusur tanahnya tapi uangnya dihalang-halangi oleh mafia ya. Benar. Yang mafia itu sampai hari ini terus membuat gugatan-gugatan yang banyak. Ini bisa Anda pelajari Pak Haye. Yang lain itu terpaksa berdamai. Kenapa? Karena kalau melawan nanti lama akhirnya nggak dapat hak. Ada yang dapat 20%, 25%, hanya 40%, padahal mereka pihak yang berhak. Nah ini bapak-bapak ini termasuk yang tetap komitmen membela haknya, dan alhamdulillah oleh Mahkamah Agung sudah divonis menang. Tapi kemenangan itu tidak bernilai. Kenapa? Karena BPN tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang dengan dasar surat rekomendasi itu menjadi dasar bagi pengadilan untuk mencairkan. Dan anehnya juga pengadilan kirim surat kepada LSM yang membela kita ya waktu itu. Dalihnya ada perkara baru, jadi tidak bisa membayar. Loh, bukan kewenangan pengadilan. Pengadilan kalau mengatakan kami tidak bisa membayar sebelum ada rekomendasi dari BPN, benar. Karena itu uang, bukan uang pengadilan. Uang yang dititipkan oleh BPN untuk kepentingan dari para pihak yang berhak. Tapi kalau alasannya ikut-ikut nyontek ya alasannya dari BPN karena ada perkara, ini patut diduga. Bukan hanya mafia itu ada di BPN, tapi juga ada di pengadilan. Karena itu kami berharap melalui majelis hakim yang mulia ini perkara ya ini bisa dihentikan di tingkat eksepsi. Kami nanti akan mengajukan kewenangan ya eksepsi terkait dengan nebis in idem berdasarkan ketentuan pasal ya 1917 KUA Perdata, dan bahkan tadi saya sudah sebutkan ada semanya. Jadi perkara ini tidak layak dilanjutkan ke pokok perkaranya. Kenapa? Karena pokok perkaranya subjeknya itu sama dan sudah pernah diperiksa pengadilan. Bahkan bukan peradilan dengan kewenangan yang berbeda, peradilan di lingkungan yang sama, yakni peradilan negeri. Bahkan bukan hanya peradilan di lingkungan peradilan negeri yang sama, peradilan negeri yang sama, yakni peradilan negeri, pengadilan negeri Pak Prabu Muli gitu loh. Masa mau diperiksa ulang? Ini mau main-main aja apa ini pengadilan? Masa hukum kita jadi obok-obok oleh mafia, kita diam saja? Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Bismillah, mudah-mudahan bapak-bapak mendapatkan ridho dan pertolongan Allah sehingga di tingkat eksepsi gugatan ini nanti bisa ditolak. Dan hari ini kami sudah mengajukan sebagai kuasa hukum, surat kuasa sudah kami daftarkan, dan kami tadi mengajukan sebagai pihak untuk bisa menjawab melalui e-court ya, elektronik, jadi sidangnya elektronik. Tapi nanti pada agenda putusan selah akan dilakukan secara manual dan kami akan datang lagi ke Prabu Muli. Demikian dari bapak-bapak, silakan dari Pak Ibnu Rahman dulu ya? Atau siapa dulu? Oh iya, silakan siapa dulu? Pak Sarudin, ya Bapak aja dulu. Lanjut aja. Ya. Mungkin sekedar menambahkan dari mewakili dari rekan-rekan tergugat, Ya. kami mohon kepada Pak Menteri, Agak dekat. tolong dibantulah Pak, kami selaku rakyat kecil, kami sudah bersusah payah, sementara pencarian kami sudah 4 tahun ini sudah digusur, nggak ada lagi hasilnya Pak Menteri. Jadi tolong dibantu, mudah-mudahan dengan bantuan Pak Menteri dan rekan-rekan kami tetap berjuang. Kami berharap kebenaran itu memang ada dan nyata. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi menindaklanjuti konfirmasi kami di sini, kami minta Mahkamah Agung turun ke lapangan, ndak usah ngeyel. Bapak Mahkamah Agung turun ke lapangan. Jangan membuat aturan cuman aturan oleh anak buahmu di bawah ini, tidak jelas ini. Ini pengadilan sesat. Saya nyatakan sebagai lembaga pengadilan sesat dan minta kepada pihak Kapolri, Kapolres usut tuntas mafia tanah ini.
Yang dugaan ini dikasih surat palsu. Kan ada ancaman pidana itu. 26622 dengan 2663. Ini ancaman 5 sampai 7 tahun. Ini minta, ini urusan masalah mafia tanah. Jadi kita minta juga dan minta juga setelah tanggal 3 nanti ini pernyataan saya sebagai pribadi dan sebagai lembaga, sebagai aktivis akan saya pasang rantai di sini. Saya tutup sampai kepala Mahkamah Agung turun. Bila perlu Presiden turun ke sini. Menteri AHY turun ke sini. Jangan berpolitik, bantu rakyat. Untuk apa saudara duduk-duduk di situ? Haram hukumnya makan uang rakyat. Termasuk di sini. Ini kasih ngeyel. Adalah yang nak minta duit ini. Oknum di panitia ini pecat kalau. Ini oknum itu ada yang nak minta ini, nanti kami bakal segala macam memberikan janji-janji palsu PHP. Saya tidak takut. Akan saya pasang rantai tanggal 3 nanti termasuk pertanahan ya. Kalau masuk penjara mati saya siap. Oke, selanjutnya Ustadz, silakan. Terima kasih. Jadi saya heran saja kenapa kita yang sudah punya surat hak milik sertifikat itu seolah-olah sertifikatnya tidak ada fungsi sama sekali, dan perkara ini sudah 4 masuk 5 tahun, di mana teman-teman ini yang dulunya berpenghasilan dari karet, nah sekarang lontang-lantung. Oleh karena itu kami minta kepada yang berwenang, berwajib, menteri dan seluruh yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Ya sebetulnya Bapak Menteri tidak perlu membantu. Ini bukan masalah bantuan, tapi ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum bukan masalah bantuan. Oleh karena itu terima kasih kepada Pak Khozinuddin yang sudah sampai ke Prabu Mule. Mudah-mudahan kedatangan beliau di tempat ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin, ya Rabbal berkah alamin. untuk negara kita Indonesia yang tercinta ini. Amin. Yang sebetulnya saya tidak mengatakan ini sengketa. Sengketa itu kan biasanya perbatasan masalah batas, atau mungkin suratnya 2, atau mungkin tumpang tindih. Nah ini suratnya 1 gitu, dan batas juga tidak bermasalah, dan kita tahu persis mana batas-batas itu dan dengan siapa. Mungkin ini sebetulnya kami sayangkan dari awal. Sebetulnya kalau dalam aturan agama itu yang menggugat itu yang dimintai bukti. Mana bukti kamu? Kenapa kamu menggugat? Nah kita ini nggak perlu dimintai bukti, kita cukup bersumpah saja. Nah sementara seakan-akan kita malah dikejar untuk memenuhi bukti-bukti itu. Ya ibarat Kak Sarudin sudah punya sepeda motor, udah dipakai puluhan tahun, STNK, BPKB di beliau. Sementara saya datang ngaku-ngaku begitu saja dan tanpa bukti. Kenapa masih dilayani, diakomodir dengan tuntutan, dengan gugatan yang sama, objeknya sama, penggugat sama, tergugat sama, hanya dibolak-balik saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang kami hadapi. Terima kasih Pak kedatangan di Prabu Mule. Sama-sama. Ya. Pak Sarudin cukup? Ya. Ada lagi? Kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ibu saya yang sudah tua, yaitu Ibu Asila. Saya bernama Victor Ibrahim. Jadi kepada Bapak Menteri ataupun instansi yang terkait, tolonglah. Ibu saya ini sudah tua, sudah berumur 80 tahun. Sudah lelah untuk kalau tidak ada kepastian hukum dari pihak yang berwajib atau hukum ditegakkan. Tapi beliau berpesan kepada saya bahwa yaitu kebenaran harus ditegakkan. Soalnya kalau kebenaran tidak ditegakkan, otomatis kita ikut dengan mafia-mafia yang bergerak di Prabu Mule ini. Untuk itu kepada sekali lagi Bapak Menteri, tolong bantu ibu saya telah tua. Mari kita sama-sama berjuang untuk menegakkan kebenaran, karena kebenaran ada milik kita semua, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kebenaran kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini semua diridhoi Allah, dan mohon kepada segenap masyarakat untuk memberikan dukungan kepada kami, karena kami meyakini apa yang dialami oleh bapak-bapak di sini banyak juga dialami oleh segenap rakyat Indonesia. Hanya mungkin sebagian saja yang bisa berjuang dan kemudian melawan kezaliman itu. Karena itu
beri dukungan dan doa kepada bapak-bapak di sini yang punya keberanian untuk berjuang dan melawan yang itu mungkin saat ini sedikit sekali dimiliki di tengah-tengah diamnya masyarakat atau banyak orang terhadap kezaliman yang merajalela. Demikian, insya Allah kita akan tunggu sampai tanggal 3 kita ke sini untuk mendengarkan putusan sela, yang isi putusan sela itu mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan bahwa gugatan ya para penggugat ini tidak dapat diterima atau di NU. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.